Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai recasting research and development. Jadi kalau kita masuk ke research and development, bahwa dikatakan di dalam PSAK 19 mengenai intangible asset bahwa ada dua tahapan dalam R&D. Yang pertama adalah tahap penelitian, yang kedua adalah tahap pengembangan. Tahap penelitian itu diatur di PSAK 19 paragraf 54 bahwa entitas tidak mengakui aset tak berwujud yang timbul dari penelitian. Jadi dia akan di-expandkan pada tahun berjalan. Kemudian di tahap pengembangan, ya, di developmentnya, itu di paragraf 57 bahwa pengeluaran atas tahapan pengembangan akan diakui sebagai aset apabila memenuhi seluruh hal berikut ini. Jadi ada beberapa syaratnya. Ada kelayakan teknis, kemudian ada intensi untuk menyelesaikan aset tak berwujud, kemampuan untuk menggunakan atau menjual, kemudian juga bagaimana aset tak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomi di masa datang, kemudian apakah cukup sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lain untuk menyelesaikan development tersebut, kemudian kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang dapat diatribusikan terhadap aset tak berwujud. Inilah yang menyebabkan sebenarnya banyak perusahaan agak ragu-ragu ya untuk mengakui bahwa R&D itu atau D-nya development itu akan diakui sebagai aset. Ya, karena memang kebanyakan dari untuk memenuhi 6 syarat tadi itu kan kadang sulit dipenuhi semuanya. Misalnya kalau kita melihat apakah dapat dijual marketable, ya, aset tersebut kan selama belum ada pasarnya nggak akan mungkin dapat dijual. Ya mungkin nanti biasanya akan diubah ke akan digunakan sendiri, bagaimana dia nanti akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Jadi memang sangat sulit menentukan apakah R&D itu memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Di dalam pembahasan kali ini saya akan mencontohkan di perusahaan farmasi karena saat ini memang sedang tren ya bahwa banyak perusahaan-perusahaan farmasi yang sedang melakukan pengembangan terkait dengan obat atau vaksin. Di sini misalnya sebuah perusahaan farmasi telah melakukan pengeluaran biaya R&D dan karena belum ada aturan dan market yang jelas yang menyebabkan perusahaan itu membebankan semua pengeluaran R&D tersebut. Kemudian kalau misalnya saya ditunjuk sebagai seorang analis dan saya percaya bahwa memang R&D tersebut sebenarnya layak untuk dikapitalisasi, ya, karena mungkin hanya menunggu pasarnya dan atau aturannya belum siap. Pada saat sudah siap, maka dia akan terjual. Kalau misalnya tadi seorang analis saya seperti ini, misalnya saya ditunjuk sebagai jadi seorang analis, maka saya akan mencoba mengkapitalisasi R&D tersebut. Oke, misalnya di sini diketahui pada PT XYZ pengeluaran terkait dengan R&D dari 2012 sampai 2017, ada 2011-nya lupa saya masukkan, ya 2011-nya saya lupa memasukkan. Oke. Lagi 2011. Ini ada 5472 sampai dengan 4665 juta dolar. Kemudian ya, karena seorang analis dia menilai laporan keuangan berdasarkan hasil analisisnya bahwa dia akan menggambarkan realita ekonomi, ya, maka akan dicoba membuat penyesuaian atas laporan keuangan tersebut. Misalnya di sini tadi percaya bahwa sebenarnya tidak di-expandkan namun dikapitalisasi sebagai intangible asset. Nah, di sini bagaimana cara melakukan recastingnya? Misalnya di sini ada tabel yang di atas, ini saya ubah menjadi
tahun pertama tahun 2012 sampai 2017 dengan asumsi saya adalah asumsi masa manfaatnya dari intangible tersebut 5 tahun. Jadi intangible yang dibuat di 2017 itu memiliki masa manfaat 5 tahun dan seterusnya ya. Kemudian di sini di dalam tabel yang kedua di sini ada tahun, ada R&D outlay, berarti di sini pengeluaran per tahunnya, kemudian ada proporsi yang dikapitalisasi, kemudian aset pada 2016, kemudian ini 2017, proporsi untuk kapitalisasi 2017 dan aset 2017 yang akan diakui. Kemudian asumsi saya lagi di sini adalah bahwa untuk pengeluaran 2016 di laporan, ini asumsinya saya tulis di sini. Asumsi yang pertama adalah bahwa pengeluaran tahun berjalan akan diamortisasi setengahnya ya dengan prorata. Jadi kalau misalnya saya mengeluarkannya sepanjang 2016, maka nanti saya akan mengamortisasinya ya saya bagi 2. Ini karena itu kalau kita lihat di sini, karena 5 tahun maka pada tahun 2016 saya hanya akan menggunakan R&D tahun 2016, 15, 14, 13, dan 12. Di R&D 2012 di sini, proporsinya saya menggunakan untuk yang 2016 dulu ya, saya pakai yang 2016 dulu di sini. Satu dikurangi 1/5 dikalikan dengan 0,5. Jadi di sini 1 itu berarti nilai asetnya dikurangi 1/5 inilah rate amortisasinya kan, jadi 5 tahun ya, maka 1/5. Kemudian 0,5 di sini, tadi di sini, bahwa pengeluaran tahun berjalan akan diamortisasi setengahnya. Jadi kalau saya di 2016, maka yang 2016 di sini diamortisasi separuhnya. Dan di sini dikalikan dengan 0,5 akan ketemu 4655. Kemudian yang 2015 di sini 1,1/5, ini 1,1/5 di sini tetap semuanya sama, bedanya ada di bawah sini 1,5 di paling belakang, 1,5, 2,5. Ini 2016 karena dia dikeluarkan setengah tahun ya. Kemudian 2015 di sini ya, dia sudah 2015 setengah tahun sampai 2016 setengah tahun. Kemudian dari tengah tahun 2016 sampai dengan akhir tahun. Berarti 1,5 tahun. Yang 2014 juga sama 2,5. Pertengahan 2014 dikeluarkan 2014, maka 2014 amortisasinya setengah tahun. Kemudian 2015 penuh, 2016 penuh, maka 2,5 tahun dan seterusnya. Kemudian kita kalikan di sini ya. D sama dengan B kali C. Di sini 5172 dikalikan 1,1/5 dikalikan 0,5 ketemu 4655. Begitu juga dengan yang 2017. Yang 2017 di sini kasih warna hijau. Rumusnya sama yang di 2016 ini karena di 2017 di sini ya, di 2017 dia akan dipakai setengah tahun. Yang 2016 5172 di sini di 2017 dipakai 1,5 tahun, yaitu full di 2017 dan setengah tahun di 2016 dan seterusnya. Dan di 2017 yang akan
akui sebagai asetnya itu hanya 2013, 14, 15, 16, 17, 5 tahun. Totalnya, kalau di total nanti, aset yang akan dikapitalisasi di 2016 adalah 12.401 dan di 2017 12.947. Setelah kita sudah dapat menghitung berapa asetnya, kemudian karena intangible asset ya, ini diasumsikan ada masa manfaatnya, maka kan kita amortisasi R&D-nya. Oke, di sini amortisasinya. Sekarang kita pakai data dari 2011 sampai 2017. Kenapa saya pakai dari 2011? Karena untuk menghitung 5 tahun, ini dari awal 2015 sampai dengan akhir 2016, ya, dan dari awal 2012 sampai dengan 2017. Karena di asumsi di awal kan bahwa aset tersebut itu kan digunakan di tahun berjalan itu pro rata, artinya dia akan dipakai setengah tahun. Artinya di 2012 nanti itu ada separuh dari 2011 dan separuh dari 2012. Kalau yang di atas tadi pengeluarannya merata, berarti di 2012 itu sebenarnya ada yang di 2011 dan ada yang dari 2012 separuh. Tapi di sini untuk asetnya diasumsikan yang dikapitalisasi itu hanya yang murni dari 2012. Ini 2012 4741 di sini memang dikeluarkan 2012 dan dikeluarkan secara merata dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Kalau di sini penggunaannya, kalau di atas adalah biaya yang dikeluarkan, kalau di sini adalah penggunaannya. Karena kita ngomonginnya adalah amortisasinya. Maka di sini untuk yang 2016 ini akan berasal dari setengah tahun di 2016, karena di masa manfaatnya 5 tahun, yang dari 2011 itu masih ada umur setengah tahun ya. Jadi masih ada sisa masa manfaat setengah tahun. Jadi yang dikeluarkan 2011 itu nanti ada setengah di 2011, 1 tahun di 12, 13, 14, 15, dan setengah di 2016. Maka di sini dikalikan dengan setengah dikalikan tarifnya tadi 20%, 1/5 tahun. 1 dibagi dengan 5 tahun. Dan seterusnya ya sampai dengan yang 2016, asumsinya tadi juga merata, ya dikeluarkan merata, maka di sini 1/5 dikalikan setengah tahun. 5172 dikalikan 1/5 dikalikan 0,5 ketemu 517. Oke, demikian juga nanti yang di 2017 yang pengeluaran dari 2012 ya, R&D yang diakui 2012 itu juga nanti akan dikalikan dengan setengah di 2017 karena di 2017 itu masa manfaatnya tinggal setengah tahun. Untuk yang pengeluaran 13, 14, 15 full 1 tahun. Ya. 1 dibagi 5 tarif amortisasinya. Dan totalnya 4927. Ya, jadi kita sudah bisa menghitung bahwa amortization expense di 2016 itu 4803 dan untuk 2017 4927. Dampak pada laporan keuangan, ya, kalau kita lihat di 2016 maka akan kita ubah yang kemarin adalah research expense, ya, sekarang diubah menjadi intangible asset. Maka intangible-nya aset bertambah, ya expense-nya itu akan berkurang. Karena expense-nya berkurang, maka kan otomatis net income-nya akan naik. Berarti RE-nya juga akan naik, ekuitasnya akan naik. Kemudian juga pada saat perusahaan itu mengubah expense menjadi aset, maka
juga harus membebankan adanya amortisasi expense. Kita bandingkan dengan research expense yang sudah diakui pada tahun 2016 dan 2017. Jadi di sini. Tadi 12401 di 2016, maka NCE-nya kita tambah 12401. Ya. Kemudian perhatikan bagian ekuitasnya, yaitu tadi profitnya akan naik 12401. Kemudian karena ada tax rate-nya ya di sini ya, karena ada tax rate-nya di sini, kenaikan R&D-nya 12401. Kemudian karena akan menaikkan net income, ya, akan menaikkan EBT, maka juga akan menambah DTL-nya, ya, deferred tax liabilities-nya. Maka di sini kita kalikan dengan misalnya 34%, ya di sini tax rate-nya 34%. Maka ekuitasnya nanti akan kita kalikan 12401 dikalikan dengan 1 min 0,34. Ya. Kemudian sisanya adalah masuk ke deferred tax liability, yaitu 12401 dikalikan dengan 34%. Sedangkan di bagian expense-nya, karena tadi sudah melaporkan expense-nya sebesar 5172, ini dilaporkan, di laporan keuangan misalnya 5172, yaitu kita bisa ngelihat dari di 2016 berarti expense yang dikeluarkan di 2016 itu 5172 di sini. Ya, 2016 5172 ini di laporan keuangannya apa nih, XYZ ya, XYZ, dia akan mencatatkan research expense sebesar 5172. Oke, maka di sini kita tulis ya, expense 572, kemudian kita bandingkan dengan expense hasil recasting, yaitu sebesar 4803. Akan ada kelebihan 369, maka ya kita akan kurangkan. Pada saat kita mengurangkan expense, maka otomatis tax-nya akan expense kurang, berarti kan EBIT-nya naik. Berarti tax-nya akan bertambah kan? Ya. Tax-nya akan bertambah, berarti nanti hasil net income-nya kan harus di sini ya, tax-nya harusnya ditambah ya, tax-nya ditambah. Kebalik. Ya, kelebihan expense harus dikurangkan, maka EBT-nya dia akan naik, maka tax-nya akan bertambah, NI-nya juga akan bertambah sebesar 244. Oke. Ini bukan ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Untuk yang 2017 juga sama, expense yang dilaporkan 5472, ya, expense-nya adalah berarti yang di sini 2017 5472. Kemudian yang di recasting adalah 4927 di sini. Maka selisihnya 546 yang harus dikurangkan, yang meningkatkan NI. Kemudian tax-nya ditambah karena EBT-nya naik, maka tax-nya kan pasti bertambah kan. Bertambah yang dilaporkan. Oke, kemudian net income-nya juga akan bertambah sebesar 360. Kemudian kalau kita lihat di dampaknya seperti ini, di 2016 asetnya akan bertambah 12401, DTL-nya bertambah 4216, equity-nya 4185. Kalau kita lihat langsung di bagian income statement, maka nanti reported expense-nya 5172. Oke, kemudian recasting expense-nya 4803, tax yang di recast-nya hasil tadi ya, tax di sini. Sehingga profitnya akan ditambah 244. Di 2017 juga sama.
Ini dilaporkan 5472, expense-nya 4927, kemudian ada teksnya 360 ya, detailnya di sini. Nah, ini kebalik ya. Ininya 185 di sebelah sini. 360-nya udah benar. Oke. Ini adalah dampak pada laporan keuangan. Ya, semoga dapat dipahami bahwa recasting tidak hanya pada depreciable asset, leasing, kemudian convertible, namun juga bisa kita cek dari akun-akun yang lain. Ini contohnya saya melihat dari sisi R&D-nya. Ya, mungkin nanti akan ada tambahan lagi ya, bagaimana kita melakukan recasting atas laporan keuangan. Saya cukupkan, terima kasih. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.